Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih berdialog bersama dengan Prof. Otto. Prof. Otto, ini mengenai rencana Munas berikutnya begitu ya. Kalau Anda mengatakan bahwa harapannya adalah akan tercipta single bar nantinya untuk meningkatkan kualitas dari para advokat. Nah, untuk menentukan single bar ini sebenarnya kan terjadi sebelumnya ini memang akhirnya tercipta konflik-konflik dengan adanya banyak sekali organisasi advokat yang terbentuk begitu ya. Dan ini memang memiliki landasan hukum di Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang memperbolehkan banyaknya tercipta organisasi advokat. Dan ternyata ini memang akhirnya tidak Undang-Undang Advokat, kemudian juga Kode Etik Advokat tidak menjamin begitu ya Prof ya keutuhan organisasi advokat menjadi wadah yang tunggal. Apakah menurut Anda ke depannya perlu ada perubahan dalam Undang-Undang Advokat dan juga Kode Etik Advokat sendiri, Prof? Jadi begini, sesungguhnya undang-undang advokat kita ini sudah benar. Karena undang-undang kita advokat kita ini menyatakan bahwa memang harus single bar. Harus single bar nih. Nah, kenapa sekarang bisa menjadi tidak single bar? Karena memang Mahkamah Agung membuka peluang. Jadi ada surat Ketua Mahkamah Agung di zamannya Pak Hatta Ali, membuat surat kepada ketua-ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, memperbolehkan calon-calon advokat itu bisa disumpah oleh pengadilan tinggi meskipun tidak diajukan oleh Peradi. Ya, zaman dulu waktu Peradi pertama kali berdiri, waktu saya pimpin pertama kali dan 10 tahun saya pimpin, tidak boleh ada advokat beracara di pengadilan kalau tidak membawa kartu Peradi. Dan itu merupakan kesepakatan daripada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung juga mengirim surat kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan ketua-ketua pengadilan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus membawa kartu Peradi. Itu. Nah, setelah itu Pak Hatta Ali membuat surat edaran kepada ketua-ketua pengadilan pengadilan tinggi bahwa meskipun di luar Peradi itu yang mengajukan sumpah diperbolehkan untuk diangkat sumpah. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena ada peluang seperti ini, maka bermunculanlah organisasi-organisasi advokat yang lain. Bahkan kalau saya katakan sekarang ini banyak organisasi-organisasi yang bermunculan ini sebenarnya kadang-kadang dia tidak punya anggota, ya mungkin tidak punya anggota, tidak punya cabang, tapi didirikan hanya untuk dalam rangka agar bisa mengajukan sumpah ke pengadilan tinggi. Nah, ini yang saya katakan tadi, mutu advokat menjadi hancur, martabatnya rusak. Karena bayangkan aja kalau ada suatu organisasi advokat yang ada ketua dan sekretaris dan bendahara toh, nggak ada anggotanya. Tapi dengan alasan dia organisasi advokat, dia langsung bisa terima uang dari orang-orang lain ini, yang calon-calon advokat ini, lantas apakah dia diuji atau tidak kita nggak tahu seleksinya, lantas diajukan ke pengadilan tinggi untuk disumpah. Dan pengadilan tinggi langsung menyumpahnya. Nah, akhirnya terjadilah dagang organisasi advokat kan, mendirikan organisasi advokat bukan untuk membina anggota, tapi adalah dalam rangka agar bisa mengajukan permohonan sumpah ke pengadilan tinggi. Nah, ini yang saya katakan kenapa martabat reputasi dari organisasi advokat itu menjadi hancur gitu. Oleh karena itu, silakan Prof. Kalau begitu, apakah perlu surat edaran Ketua Mahkamah Agung ini perlu dicabut, Prof? Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalaulah berkenan Ketua Mahkamah Agung mencabut itu pasti akan baik sekali buat rakyat Indonesia, baik untuk advokat, baik untuk mencari keadilan. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, dengan adanya surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan bermunculanlah advokat-advokat yang mungkin tidak memiliki kualitas yang baik. Coba bayangkan Tasya ya, di suatu tempat saya menemukan ada yayasan, bukan organisasi advokat, mengajukan permohonan sumpah ke pengadilan tinggi, dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Yayasan loh, bukan organisasi advokat. Nah, ini kan betul-betul prihatin sekali kita gitu. Jadi kalau umpamanya Mahkamah Agung mau membuka hati dan pikirannya agar demi kepentingan mencari keadilan, maka surat itu sebenarnya dicabut. Setelah itu dicabut, kembali kepada yang lama waktu zamannya Pak Bagirmanan dan Pak Arifin Tumpah, yaitu bahwa harus hanya kartu satu, kartu yang dipakai yaitu kartu Peradi. Nah,
Kenapa saya bilang kartu Pradi? Karena memang undang-undang advokat itu memberikan kewenangan kepada Pradi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi pun mengatakan Pradi itu adalah organ negara yang bersifat independen dan melaksanakan fungsi negara. Nggak ada organisasi lain. Jadi, kalau saya mengangkat seorang advokat, itu bukan itu adalah karena ada kewenangan yang diberikan undang-undang kepada saya melalui maaf ya, saya berwenang mengangkat advokat karena saya diberikan kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, tanpa ada undang-undang ini, tanpa ada kewenangan ini, saya nggak bisa mengangkat seorang advokat. Nah, sekarang Undang-Undang mengatakan kewenangan itu hanya diberikan kepada satu organisasi. Nah, sekarang faktanya banyak organisasi advokat yang mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi. Nah, sebenarnya kan ini kan merupakan suatu perbuatan yang tidak sah ini. Ya kan? Bagaimana suatu organisasi advokat yang tidak diberikan kewenangannya oleh undang-undang tapi bisa mengangkat seorang menjadi advokat? Apalagi yang diangkat ini adalah penegak hukum. Apakah bisa seorang hakim diangkat oleh organisasi kehakiman, bukan oleh Ketua Mahkamah Agung? Apakah polisi bisa diangkat oleh organisasi kepolisian, tapi bukan oleh presiden umpamanya? Kan nggak mungkin, karena kita ini penegak hukum. Jadi yang boleh mengangkat seorang advokat itu hanyalah negara. Nah, saya mengangkat advokat adalah atas nama kewenangan negara yang diberikan melalui Undang-Undang Advokat. Pertanyaannya, organisasi yang lain itu mengangkat advokat itu dasarnya apa? Kewenangan siapa? Karena Undang-Undang Advokat mengatakan hanya diberikan pada satu organisasi, yaitu yang namanya Pradi. Dan itu dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memulakan ujian, penyumpahan, pengangkatan advokat itu oleh Mahkamah Konstitusi tegas dinyatakan kewenangan itu hanya diberikan kepada Pradi. Nah, ini masalahnya. Jadi, tapi saya tidak mau lagi berbicara mundur, saya mau bicara ke depan. Saya yakin dan percaya kalau Pradi ini bisa bersatu, mudah-mudahan dengan bersatunya Pradi, kita bisa menggugah hati dari Ketua Mahkamah Agung untuk bisa merubah, mencabut keputusan itu. Saya berpikir begini, saya kan juga harus jujur, bahwa jangan-jangan Mahkamah Agung ini belum mau mencabut ini karena kita ini masih berantem terus gitu loh. Jangan-jangan karena kita pecah. Jadi saya juga masuk akal juga kalau nanti umpamanya itu dicabut, siapa di antara Pradi ini nanti yang berwenang untuk mengangkat advokat itu. Jadi saya harus jujur juga kan, karena kesalahan ini bukan hanya kesalahan di Mahkamah Agung, bukan kesalahan di Menteri Hukum dan HAM, kesalahan itu ada di tangan kita juga. Artinya kenapa kita mau pecah, gitu loh. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke Mahkamah Agung, sebelum kita datang ke Menteri Hukum dan HAM, ke Menteri Polhukam, ya baiklah kita memperbaiki diri dulu lah, gitu loh. Kalau kita yang salah, kita bersatu dulu. Kalau kita udah bersatu, barulah kita nanti datang kepada pemerintah supaya inilah yang tadi yang diakui itu, gitu loh. Jadi tidak ada lagi masalah. Jadi ya saya mengajak juga teman-teman advokat Indonesia untuk introspeksi lah. Ya, saya juga harus jujur mengakui bahwa termasuk itu juga kesalahan daripada organisasi advokat juga. Kenapa mau pecah gitu. Ya, oleh karena itulah saya sebagai ketua umum yang baru berupaya dengan kesadaran penuh bahwa ini harus kita selesaikan. Maka saya menyatakan kepada anggota saya yang ada, saya katakan melalui Rapimnas kemarin, sudahlah, mari kita lapangkan dada. Kalau mereka inginkan one man one vote, kita ikut gitu loh. Tapi setelah kita ikut sekarang, mereka bikin syarat lagi baru. Tidak boleh ketua umum yang lama itu dipilih. Ya, saya bilang nggak apa-apa, nggak dipilih pun nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah Munas atau anggota itu sendiri, jangan kita gitu loh maksud saya. Baik, Prof. Rencananya kalau seandainya nanti Munas akhirnya terlaksana dan kemudian impian untuk bisa menyatukan Pradi semua kembali terwujud, ini langkah-langkah selanjutnya apa, Prof, yang akan diambil? Nah, langkahnya pertama adalah kita membentuk panitia bersama. Ini usul saya konkret nih. Nah, pasti juga masalahnya kan siapa jadi ketua panitia ribut lagi, ya kan? Nah, kalau tidak bisa sepakat tentang siapa ketua panitia,
saya mengusulkan agar dibentuk lembaga independen untuk menyelenggarakan Munas, ya kan? Ya, tunjuk aja ada lembaga independen dia melaksanakan Munas, kita nggak usah dia yang melakukan. Nah, kemudian tentu ada biaya. Biayanya kita bagi 3, ya kan? Kita juga nggak keberatan, ya kan? Kemudian sistemnya kayak apa? Kan one man vote. One man vote nggak mungkin dilakukan dikumpulkan satu tempat. Karena itu secara teknis kan tidak baik, apalagi di masa pandemi. Jadi saya mengusulkan caranya adalah konkretnya, kita buatlah TPS-TPS di seluruh Indonesia. Katakanlah kita buat di 150 cabang. Karena kita bisa tahu sebaran daripada advokat itu di mana di seluruh Indonesia ini. Ada di Papua, ada di Ternate, ada di Medan, ada di Padang Sidempuan, dan sebagainya. Nah, kita buat 150 titik di sana. Nah, di sanalah mereka memilih, dibikin suatu bilik suara. Karena langsung juga. Jadi kami tidak setuju kalau dibuat elektronik. Jadi tetap langsung. Di cabang itu dilakukan pemilihan. Ya, ada bilik suara di sana. Kemudian 150 titik itu tadi itu, bilik suara itu dimonitor melalui Zoom. Kalau dulu kan nggak ada Zoom. Kita udah ada Zoom kan, virtual. Jadi kita tahu gitu loh. 150 kita tentukan pada mulai jam 1, umpamanya jam 9 sampai jam 1 dibuka pemilihan. Nah, kita waktu. Persis nanti jam 1 selesai, seperti pemilu ya, seperti pemilu itu, langsung pada saat itu juga dilakukan, dibuatlah berita acara oleh para saksi-saksi yang berasal dari 3 organisasi ini. Ya, dari 3 kubu tadi itu. Tekan berita acara, langsung kirim melalui WhatsApp ke pusatnya di Munas yang di Jakarta, jadi pusatnya, langsung dihitung suaranya di pusat. Hari itu juga kita bisa dapatkan hasilnya. Dan ini langsung, ini secara fair gitu loh. Jadi saya kira itu mungkin dilakukan karena praktek ini kami sudah lakukan waktu saya terpilih kemarin. Waktu saya terpilih kemarin, dilakukan di seluruh 140 titik. Ya, di sana di pemilihan, setelah dipilih sana, dalam waktu yang bersamaan dikirim ke Jakarta, dalam waktu 2 jam selesai, terpilih ketua umumnya waktu itu. Baik. Jadi itu cara terbaik. Jadi kami tidak hanya berangan-angan, tapi konkret kami sudah usulkan ini. Metodenya dan caranya sudah kami usulkan. Tinggal kalau mereka setuju, kita laksanakan. Nah, kalau tidak setuju panitianya, kita bentuk sendiri, serahkan pada lembaga independen. Selesai, kita tinggal tiru aja, lembaga independen kerja, nanti siapa yang mau jadi calon, silahkan anggota yang kirim siapa calonnya. Kita nggak usah campuri. Nah, itu saya pikir cara yang paling bagus. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira ya mudah-mudahan kita mendapatkan organisasi advokat yang kuat gitu loh. Supaya organisasi advokat yang kuat ini bisa berkontribusi kepada pemerintah, ya kan? Karena di zaman SBY dulu, waktu saya menjadi ketua Pradi, sering kita diundang oleh presiden pada waktu itu, ya. Saya berkali-kali diundang oleh Pak SBY pada waktu itu, dan kita di sana memberikan semacam pandangan-pandangan hukum kita kepada pemerintah. Nah, selama pemerintahan Pak Jokowi ini nggak bisa terjadi. Nah, mungkin pikiran saya jangan-jangan karena kita ini ada perpecahan, sehingga Pak Jokowi merasa enggan untuk mengundang kita juga. Jangan-jangan begitu. Nah, tapi kalau kita udah bersatu, kan bisa datang kepada Presiden, memberikan nasihat-nasihat hukum tentang perkembangan hukum. Layaknya juga di negara-negara lain, selalu Presiden-Presiden, pemerintah-pemerintah di suatu negara lain pun selalu memberdaya gunakan Bar Association, organisasi advokat, untuk memberikan nasihat-nasihat hukum yang terbaik gitu loh. Sebagai partner, mitra kerjanya gitu loh. Nah, itulah harapan saya, kalau nanti Pradi sudah bersatu, kita akan menjadi kokoh, dan kita akan berkontribusi positif bagi pemerintah kita ini sekarang ini. Nah, kedua juga mungkin akan bisa kembali lagi, bantuan hukum cuma-cuma pun kita akan bisa laksanakan dengan baik, ya, supaya rakyat tertolong gitu loh. Karena bagaimanapun sampai sekarang masih banyak rakyat yang tidak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Padahal mereka tidak mampu secara ekonomi. Ya, kami memang sudah memiliki 144 pusat bantuan hukum Pradi. Ya, cuma-cuma kita bayar. Tapi kan nggak cukup. Ya, masih diperlukan karena masih ribuan rakyat Indonesia yang membutuhkan pertolongan dari advokat secara cuma-cuma. Nah, kalau bersatu kekuatan kita akan menjadi besar. Sehingga rakyat tertolong, ya kan, pencari keadilan terlindungi, pemerintah juga terbantu, ya. Semuanya akan, sehingga kita ini tidak hanya melulu cari uang saja menjadi seorang pembela di pengadilan, tapi berkontribusi buat rakyat dan negara kita. Itu yang paling penting.
Siap, Prof. Mudah-mudahan Munas ini akan berjalan dengan lancar, Prof, sehingga apa yang diimpikan ini terwujud untuk menempatkan hukum sebesar-besarnya demi manfaat untuk masyarakat dan juga meningkatkan kredibilitas organisasi advokat serta juga kualitas dari advokat-advokat di Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Otto. Terima kasih Tasya, terima kasih sekali ya. Masih dalam